Bapak Ibu, untuk menjaga soliditas dan eksistensi sebuah OPS ini ada kaitannya dengan realitas kinerja keseharian kita, sehingga penting kami sampaikan pagi ini supaya insya Allah nanti apa yang kita lakukan keseharian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ini akan senantiasa berjalan lancar dan akan tetap eksis dan solid. Ada dua, Bapak Ibu, yaitu untuk menjaga soliditas dan eksistensi itu kita harus ada kebersamaan dan ada kesepahaman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesepahaman. Untuk kesepahaman ini, Bapak Ibu, yang kami maksud adalah bagaimana kita memahami sebuah aturan, bagaimana kita memahami sebagai pedoman dalam kita bekerja. Contoh realnya, Bapak Ibu, dalam kita bekerja kita berposisi di mana? Di masing-masing seksi di kantor Kementerian Agama ini, kita sebagai analis atau sebagai pengelola atau sebagai administrator, kita harus pahami tugas itu. Uraian tugasnya itu apa? Uraian tugasnya itu apa? Sesuai dengan PMA kemarin nomor 12 tahun 2018. Itu harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Selain itu juga kita harus memahami peraturan yang menjelaskan tentang hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita. Hak kita dalam hal masalah cuti, hak kita dalam masalah kesejahteraan, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami, Bapak Ibu. Sehingga nanti kita dalam bekerja itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus. Insya Allah itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga sebuah kebersamaan. Dalam kebersamaan ini ada satu hal, yaitu dengan kata saling, Bapak Ibu. Saling memahami, saling melengkapi, saling melengkapi, saling memahami, dan saling membantu, saling membantu. Kalau saling mencintai itu jangan, Bapak Ibu. Jangan. Ini jangan GTO yang ada di seksi Bimas. Boleh kita tiru di rumah, Bapak Ibu, tapi jangan di kantor. Jangan di kantor. Di Bimas monggo, tidak apa-apa. Untuk satu pasangan. Yang pertama, Bapak Ibu, saling memahami. Saling memahami ini dalam arti kita masing-masing mempunyai karakter kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita saling pahami. Si A mempunyai karakter seperti ini, si B mempunyai karakter seperti ini. Harus kita pahami bersama. Harus kita mampu beradaptasi. Jangan saling mendahului. Kalau bahasa di bis itu jangan saling mendahului atau saling bersaing, Bapak Ibu. Ini insya Allah nanti akan berdampak negatif. Kita harus kedepankan kebersamaan. Ada masalah, kita selesaikan bersama. Insya Allah nanti semuanya akan berjalan selaras, seiring, dan bersinergi. Kemudian saling melengkapi, Bapak Ibu. Saling melengkapi, kita berada di dalam sebuah seksi, ada berapa anggota, ada beberapa JFU di situ. Contoh kayak kami di PAIS. Ada 3 orang teman kami di PAIS. 1 menjadi analis, 1 menjadi administrator, yang 1 menjadi pengelola. Itu saling melengkapi, Bapak Ibu. Saling melengkapi. Yang 1 sebagai, alhamdulillah kami punya Pak Adi Susilo itu sebagai narasumber teman-teman yang lain. Kemudian Bu Ikin itu walaupun baru sebagai pengelola anggaran, itu alhamdulillah cukup cerdas. Alhamdulillah tidak ada masalah, Bapak Ibu, karena saling melengkapi, saling melengkapi. Kemudian yang 1 Bu Erni itu punya pengalaman di madrasah, punya pengalaman di IPA. Jadi antara Bu Ikin dengan Bu Erni ini saling melengkapi terkait dengan masalah
SPTB misalkan, atau bahasa DIPA, itu katanya dalam proses penghafalan, tapi ini satu, Bu Eni itu kan sudah hafal, jadi saling melengkapi antara Bu Iin dengan Bu Eni. Ini yang kami maksud dengan dalam satu seksi itu saling melengkapi, Bapak Ibu. Kemudian saling membantu. Saling membantu yang kami maksud ini antar di dalam seksi itu sendiri atau antar seksi. Ketika kami membutuhkan sebuah informasi, sebuah hal yang diperlukan dan dari seksi tertentu belum tahu, ya ketika menuju ke seksi yang lain harus memberitahu. Jadi kita kedepankan ada sebuah social oriented, bukan profit oriented. Jadi amal lah, amal. Kita lebih mengedepankan kebersamaan.